yang juga berpartisipasi. Saya mohon doanya dari ibadah Allah, semoga tetangga-tetangga kami khususnya dan masyarakat Gangwaru pada umumnya bisa mengikuti talqin zikir nantinya dan bisa bertorikoh seperti kita. Amin. Kemarin ada maulid di masjid diharap sekali kehadiran dari Kang Haji Asep, ternyata beliau berhalangan. Semoga akan datang bisa hadir di masjid dan masyarakat bisa ikut talqin zikir. Amin ya Allah. Pada malam hari ini saya coba untuk membahas sedikit dari nukilan kitab Al-Hikam fi Qur'il Himam sebagai syarah dari kitab Al-Hikam. Semoga apabila ini memang cocok untuk kita, bisa menjadi motivasi ibadah kita. Yang belum sesuai jangan menjadi patah arang atau patah semangat. Teruslah kita istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam nukilan ini berkata mu'alif dari kitab Al-Hikam, man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Berkata Ibnu Athaillah Sakandari, man wajada, barang siapa yang menjumpai, yang mendapatkan samrata amalihi, buah dari amalnya, ajilan, ketika pada proses mengamalkannya, ketika menemukan ada buah dari amalan ketika dia sedang mengamalkannya, fahuwa dalilun, maka itu adalah dalil, itu adalah tanda, itu adalah ciri-ciri ala wujudil qabul, atas adanya qabul. Apa itu qabul? Adanya penerimaan, qabul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ajilan, nanti di alam akhirat. Tanda atau ciri kalau mata kita sudah berat, kalau pikiran kita sudah tidak fokus, badan kita sudah malas dibawa kerja, itu ciri orang ngantuk. Orang ngantuk itu biasanya akan sembuh kalau tidur, bukan minum kopi. Salah kaprah itu. Biar nggak ngantuk minum kopi, tidur dulu aman. Nah, itu dalil, ciri atau tanda. Maka yang mensyarah dari kitab Al-Hikam yaitu Al-Arif bila Ahmad bin Muhammad bin Ajibatil Hasani menerangkan nukilan ini, bait ini dengan qultu samratul amal hiya lazizut ta'ati. Yang dimaksud dengan samrah, buah daripada amal itu adalah lazizut ta'ati, nikmatnya taat kepada Allah.
Ketika kita sudah merasakan nikmatnya, lezatnya taat kepada Allah, itu merupakan dalil ciri daripada Diterima. buah daripada amal. Yang kita ketahui bahwasannya sesuatu itu akan sulit dan berat pada awalnya. Ketika kita ibadah kepada Allah, pasti kita rasakan berat dan sulit. Tapi itu kita paksakan terus ibadah kepada Allah sampai nanti kita merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Itu tuh adalah buah daripada. Wa halawatul munajat, dan manisnya kita berdoa kepada Allah. Manisnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kontak antara kita dan Allah. Jadi doa itu bukan sekedar kita menghafal bacaan doa saja. Dimana kita kalau berdoa yang kita tuju adalah pasti konteks daripada doanya. Seperti kita menghadap kepada satu orang, kita bicara kepada orang itu, tapi kita baca teksnya. Tidak pernah kita mempedulikan orang yang kita ajak bicara. Seperti itulah doa kita selama ini. Kita baca Rabbana Atina, tapi kita fokus kepada Rabbananya, bukan kepada yang kita munajatkannya, yaitu Allah. Jadi halawatul munajat itu sebenarnya juga adalah merupakan hasil daripada ladzidul ta'ah, nikmatnya tadi kita ibadah kepada Allah. Setelah nikmatnya kita ibadah pada Allah, maka akan muncullah manisnya kita berdoa kepada Allah. Terkadang tidak usah panjang-panjang, sedikit pun terkadang nikmat. Oke. Biasanya ya imam kita tidak panjang-panjang. Tadi itu kalau udah juga termasuk pendek doa. Nggak sampai panjang sampai capek kita itu mengambilkan. Nah, makanya biasanya di Ikhwan Thariqah itu doanya tidak panjang. Dan tadi itu termasuk tidak panjang. Wa unsul qalbi bil maraqabati, nikmat ibadahnya, manis doanya ketika munajat, kemudian ada keterpautan kolbu bil maraqabah. Apa itu maraqabah? Kita merasa dipantau oleh Allah. Ada keterkaitan kita dengan Allah. Wa farhur ruhi, dan ruh itu juga merasa bahagia, ada kebahagiaan yang dirasakan oleh ruh kita. Bil musyahadah, dengan musyahadah. Musyahadah itu pernah kita bahas, itu tingkatannya tidak sama. Seperti dikatakan, bisa nggak Anda main bola? Bisa. Tapi apakah Anda itu main bola sekelas Ronaldo? Ya nggak mungkin lah, beda kelas. Tapi yang penting kita bisa main bola. Apakah Anda bisa main bulu tangkis? Bisa. Tapi apakah bisa sekelas Rudi Hartono? Mungkin jauh dari Rudi Hartono, tapi yang penting kita bisa main bulu tangkis. Tapi kalau kita terus berlatih bulu tangkis, bisa jadi kita juga bisa sepintar Rudi Hartono. Itu musyahadah kita adalah yang kita bahas di bangsa itu sudah musyahadah. Ketika kita minum, kita itu harus ingat kepada siapa yang menciptakan air, yang ngasih kita minum siapa. Hakikatnya adalah Allah. Ketika kita makan, maka kita ingat siapa yang ngasih kita makan sesungguhnya, yaitu Allah. Allah itu sudah musyahadah.
wasirru bil makalimah, dan juga adanya getakan hati ketika kita itu ibadah kepada Allah. Ada ketersambungan, ada detakan di situ. Kalau sudah ikhwan, insya Allah gak akan aneh, karena semua sudah ditalkinkan oleh guru musik. Dan ini rasanya akan sulit kalau kita ibadah tanpa adanya thariqah. Karena seingat kita semua, insya Allah sama kita pengalamannya. Kita itu ibadah sifatnya kadang-kadang atau temporer, lagi semangat, datang semangatnya kita ibadah semangat, lagi malas maka ibadah juga malas. Itu begitu. Tapi kalau sudah berthariqah, nggak ada pilihan. Lagi semangat bagus, lagi malas juga harus dilaksanakan, kan gitu ya. Lagi semangat kita zikir habis sholat, sedang malas tetap kita zikir habis sholat. Nggak ada pilihan lain. Yang ada pilihan itu kalau memang sedang sibuk boleh 3 kali, nanti diqadha setelahnya. Sesibuk-sibuknya kita, semalas-malasnya kita itu masih zikir juga kan, masih ilhar roti, masih sholawat atau istighfar dulu, istighfar, sholawat, kemudian zikir, Fatihah 3 kali, kemudian istighfar lagi 3 kali, sholawat, tawajuh. Itu sesibuk-sibuknya kita. Meskipun dalam keadaan sibuk, khotamannya tetap jalan seminggu 2 kali. Kalau tidak ada wasilah guru mursyidnya tidak akan bisa pasti. Maka dikatakan di sini, orang limakul unasi masrobahu, maka semua setiap orang itu sudah menemukan masrobnya, sudah menemukan titik mata airnya. Masrob itu mata air, masrob. Artinya setiap orang itu menemukan apa tujuan ibadah kepada Allah itu. Apakah hanya sekedar untuk takut neraka, atau hanya ingin mendapatkan surga? Tapi kita itu diajar bagaimana kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dikatakan ajang jajan itu, pola ibadah umat Islam saat ini lebih banyak kepada meminta kepada Allah, sangat sedikit yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi format ibadahnya hanya untuk meminta, sangat jarang ibadah itu untuk dekat kepada Allah. Padahal kalau dekat, apapun yang diminta, enggak diminta pun akan dikasih. Kalau sudah dekat, gitu kan ya. Maka wadalilu wujudi hadhihi samrati, maka dipertegas lagi ciri adanya buah daripada amal ini adalah an-nasyat, semangat fin nuhur ilaiha, untuk selalu meningkat pola ibadahnya. Yang tadi awalnya keterpaksaan menjadi kebiasaan, setelah kebiasaan menjadi kebutuhan. Kalau ibadahnya terpaksa terus, tidak menjadi kebiasaan, berarti tidak meningkat itu ibadahnya. Yang bagus itu adalah ibadah itu pertama kali penuh dengan keterpaksaan. Kita paksakan dan penuh keterpaksaan. Tapi lama-lama akan menjadi kebiasaan. Setelah itu menjadi kebutuhan. Itu yang kita rasakan, alhamdulillah, ketika kita sholat. Coba sholat nggak zikir, bagaimana kira-kira perasaan itu? Ya bagaimana? Karena
Jelas di Al-Quran itu Allah menyuruh habis sholat ya zikir. Itu perintah Allah. Ada sekitar 74 tempat di situ di mana Allah menyuruh kita habis sholat ya zikir. Nah, wal iktibat biha, iktibat itu adalah kalau menurut pendapat dari Al-Imam Al-Ghazali itu al-iktibat itu adalah merasa iri ketika melihat orang itu meningkat ibadahnya. Jadi ada iri yang dibolehkan dalam Islam, itu al-iktibat. Kalau ada orang yang punya harta yang lebih kita iri, itu tidak boleh. Tapi yang boleh itu ketika ada orang yang meningkat ibadahnya, kita iri, itu baru dibolehkan dalam Islam. Itu iktibat. Wal mudawamatu 'alaiha, dan mudawamah. Dan mudawamah itu artinya diajar ibadah itu continue, dawam, istiqomah. Itu ciri daripada orang yang sudah mendapatkan samroh ataupun buah daripada amalnya. Wa ziyadatul madad fiha, dan menambah keyakinannya. Jadi ibadahnya itu pun bukan sekedar menggerakkan anggota badannya, bukan sekedar memberikan uang yang dimilikinya, tapi semua itu dibarengi dengan keyakinannya. Ketika ibadah kita yakin kepada Allah. Jadi bukan sekedar kita hafal tuntunan ibadahnya itu saja, tapi disertai dengan yakin kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yazidullahu allazina ihtadaw huda, dan Allah itu akan menambahkan kepada orang-orang yang telah diberikan petunjuk itu petunjuk lagi. Yang kita bahas adalah petunjuk itu dibagi dua di Bang Sehat ya kemarin ya. Ada hidayah tadlil, ada hidayah maunah. Hidayah tadlil itu kita tahu ada suara azan, itu hidayah tadlil. Masalah azan kita mau sholat enggak? Banyak orang di pasar dengar azan tapi tidak sholat. Azan zuhur dengar dia, azan asar dengar juga, maghrib isya dengar, ya subuh yang dengar dia. Tapi dia nggak sholat padahal dengar azan. Sebenarnya dia sudah mendapatkan hidayah, tapi hidayah tadlil, tapi tidak kuat untuk mengamalkannya. Itu tidak ada hidayah maunah. Hidayah maunah itu yang kita kenal dengan taufik. Hidayah dan taufik. Taufik dan hidayah. Sebenarnya hidayah itu baru taufik. Jadi kemampuan untuk mengamalkan itu namanya at-taufik. Mobil ketua hidayah. Tapi kalau dibalik kagok. Iya. Iya, situ kadang-kadang. Faman ra'ainahu fi ziyadatil amal, apabila kita melihat ada peningkatan amal, wa taraqi fil ahwal, dan ada peningkatan kondisinya, yaitu perubahan sikap. Ahwal itu banyak hal. Ahwal dari hal, ya kalau kita itu dari sifat kita ada perubahan, itu ahwal. Yang dulunya pemarah menjadi penyabar, itu ahwal. Yang dulunya itu sering gosip menjadi kurang gosipnya, itu ahwal gitu ya. Yang dulu itu senang kalau lihat orang susah
lihat orang senang. Sekarang itu senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Itu ahwal namanya. Tapi juga yang lain apa? Ada perubahan dalam kehidupan yang lain. Rumah tangganya harmonis. Yang dulu sering berantem menjadi akur. Itu ahwal juga. Alima anhu wajada li amali samrah, maka kita tahu itu amalnya sudah mendapatkan buah hasil. Fahiya bisyara lahu ala qabuliha, dan itu merupakan kabar baik dari diterimanya amal. Kita sering mendengar ada ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan fahsya dan keji dan munkar. Itu buah sebenarnya. Jadi kalau ada orang sholat tapi tidak berubah sikapnya, masih keji dan munkar, berarti sholatnya belum diterima, begitu kan? Jadi tanda orang itu sudah berubah sikapnya, itu merupakan tanda diterima sholatnya. Maka orang mengatakan kok dia sholat tapi nggak pernah berubah sifatnya, berarti sholatnya belum diterima, amalnya belum diterima. Karena tanda daripada diterima amalnya itu adalah bisa lahu ala qabuliha, ada kabar gembira di situ. Tadi itu ada semakin semangat ibadahnya, semakin meningkat ahwalnya. Wa man ra'aynahu in qata'a an amalihi aw naqasa min ahwalihi hibna. Tapi kita lihat ada orang yang terputus amalnya, tidak konsekuen amaliyahnya. Kata Pak Ujama belang amaliyahnya. Gitu. Bukan bingung ya, bukan bingung. Belang amaliyahnya. Au naqasa min ahwali, makin berkurang ahwalnya. Artinya yang dulu pemarah makin pemarah lagi, yang dulunya malas makin jadi pemalas lagi. Maka itu sungguhnya terputus amaliyahnya. Atau harus introspeksi diri tentang amaliyah kita. Ini kok sudah mengamalkan masih begini, ada apa gitu. Hibna di sini katakan ditakutkan ada mau qabuli amali, tidak diterima amaliyahnya. Nah, dalam konsep kita begini Pak, pernah ada ikhwan datang kemari ke majelis. Ceritanya itu sudah bertorikoh hampir 20 tahun. Tapi yang menjadi pemikiran saya adalah kenapa selama 20 tahun itu istrinya, anaknya tidak ikut Pak. Gitu. Padahal sudah 20 tahun dia bertorikoh, tapi istrinya, anaknya tidak ikut. Berarti ada yang harus diteliti dari amaliyahnya. Ada apa kira-kira? Nah, setelah lama ternyata memang dia tidak berubah ahwalnya. Jadi masih suka bentak anak, masih suka bicara yang kasar kepada istrinya, sehingga menilai kok sudah bertorikoh masih begini. Katanya zikir, tapi kok masih begitu sifatnya. Jadi istri, anaknya itu menilai. Ditambah lagi sebagai orang tua dia tidak mampu untuk berperan sebagai orang tua. Kok bisa begitu? Di amaliyahnya Pak, di amaliyahnya yang harus diperhatikan di situ. Wa min samratil amal aidon, dan dari buah amal juga di antaranya al istihas minal khalqi, tidak khawatir kalau seandainya ditinggalkan oleh manusia. Artinya tidak pernah bersandar kepada manusia, tidak pernah khawatir minal khalqi, dari manusia. Wal unsi bil malikil haqi, dan dia itu
merasa nikmat apabila berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia zikir, dia khotaman, dia sholat, dia ibadah, bahkan dia apapun itu ada ketersambungan dengan Allah. Maka dari semua itu disimpulkan oleh pengarang kitab ini, sesungguhnya yang mendapatkan samroh amal itu 3. Dari semua tadi yang kita bahas itu 3. Secara khusus disimpulkan oleh beliau itu, yang pertama adalah al-hayatu thayyibatu, orang yang benar amalkan kalawannya yang benar. Maka 3, al-hayatu thayyibatu wa nufudul kalimatu wa intifa'ul husni lil farhi bil minati. Apa itu yang pertama adalah al-hayat thayyibah, hidup yang baik, kehidupan yang baik. Dari Al-Quran disebutkan man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mukmin, asal dia mukmin, falanuhyiyannahu, maka kami Allah akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Apa itu hayatan thayyibah? Yaitu qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Manusia mah tidak ada cukupnya, selalu ingin mengikuti keinginannya. Tapi qanaah itu adalah manusia merasa cukup. Kita jadi begitu tuh apa? Yang ini cukup punya rumah, punya mobil, ya boleh ya, cukup tabungannya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu qanaah kita dengan qanaah Haji Aam ya beda. Beliau qanaah juga itu saya, tapi beda kelas. Beliau punya pabriknya gede. Saya mah sudah qanaah segini juga, gede pabriknya. Sekelas Haji Aam. Menurut kemampuan masing-masing. Sudah berusaha semaksimal mungkin, hasilnya ya itu. Maka sebenarnya qanaah itu adalah ridho wa taslim, ridho dan nerima apa adanya, bukan ada apa-apa. Maka nanti ibu-ibu kalau punya anak itu, anak gadis, punya calon suami yang apa adanya. Apa adanya. Ada apanya? Apa adanya. Iya, apa adanya. Rumahnya ada enggak? Ambil aja. Itu arti daripada al-qanaah, ridho dan taslim. Ridho dan taslim. Dan apabila kita sudah diajar qanaah itu, berarti tadi itu ada keterkaitan hati kita dengan Allah, maka itu sebenarnya adalah ma'rifat. Kitab ini sudah ma'rifat. Kelasnya nggak sama dengan pengasaran, tapi paling tidak itu kalau kita sudah tahu kita ini makan kita meskipun dengan nasi dan ikan asin, tapi itu merupakan hasil jerih payah. Siapa yang ngasih kita rezeki? Allah. Itu apa namanya? Ma'rifat. Bukan ma'rifat, ma'rifat. Nah, itu sudah ma'rifat. Kenapa orang yang pinjam uang di bank keliling, bank apa namanya, bank emok, dia kesulitan bayar hutang, dia lupa bahwasanya yang rezeki itu adalah Allah. Allah benci kepada riba, benci kepada bank keliling. Pertama ngambil 1 juta, segitu mah saya mampu. Tapi kebanyakan nggak mampu akhirnya. Kenapa? Ada saja masalahnya. Ya jelas lah, karena Allah nggak ridho dengan itu. Kalau ridho, mah insya Allah dimudahkan bayar.
Maka banyak orang yang ke Ronde itu, ke bank keliling, bank emok itu pasti nyangkut itu utangnya. Emok. Nah itu kan namanya makrifat itu. Makrifat itu sudah begitu. Ya. Nah itu kemudian itu hayatan thayyibah. Yang kedua adalah nufuzul kalimah. Nufuz itu saya cari kamusnya yang cocok adalah diberikan kekuatan, kemampuan. Nufuz diberikan kemampuan. Orang yang Allah berikan kemampuan untuk ibadah, maka Allah pun memberikan dia itu kemampuan atau kekuatan atau kekuasaan. Bisa menguasai dirinya, bisa menguasai rumah tangganya. Artinya dia dipandang baik oleh keluarganya, dihormati, dihargai oleh anak istrinya, kalau ibu oleh suami dan anak-anaknya. Itu arti daripada nufuzul kalimah. Dan di kitab inilah disebut dengan khilafah. Jadi Islam itu ada khilafah. Karena sekarang ini banyak orang yang salah arti khilafah, bicara khilafah dengan komunis sama tuh. Pokoknya bicara khilafah, tewak, tangkap. Padahal atau HTI, padahal khilafah itu ada dalam Islam. Di kitab ini khilafah, kekuatan, kemampuan, kekuasaan. Kalau jadi pejabat yang dihormati, yang dihargai, yang dijadikan sebagai teladan anak buahnya dan sebagainya. Itu khilafah. Yang ketiga itu, jadi pertama itu adalah hayatan thayyibah, hidup yang tenang, qanaah. Yang kedua diberikan kekuatan, kekuasaan, kemampuan. Yang punya toko, ia diberikan kekuatan mengatur toko, memanage tokonya. Yang jadi petani diberikan kemampuan untuk mengolah sawahnya, tanahnya, hasilnya. Yang jadi guru diberikan kekuatan untuk mendidik anak-anaknya, mengolah sekolahnya untuk kepala sekolah. Diberikan kewibawaan oleh Allah ketika memimpin dan seterusnya. Itu khilafah. Dalam kitab ini khilafah. Nah yang ketiga adalah intifaul husni. Setelah itu maka hilanglah kesedihan dalam hidup. Kita ingat bahwasannya ciri wali itu adalah walahum ya sisanun, nggak ada atas sedih. Nah sementara hidup kita ini penuh dengan kesedihan saat ini. Punya uang sedih, banyak uang sedih juga. Kenapa? Tidak punya uang sedih karena kebutuhannya itu tidak terpenuhi, banyak uang sedih karena hutang ke bank emok tadi. Jadi sedih juga lagi tuh, punya uang sedih lagi. Gitu. Nah itu dihilangkan rasa sedih. Bahkan dalam kitab ini disebutkan sedih itu sebenarnya adalah sifat orang-orang di surga. Tidak sedih itu merupakan sifat orang-orang di surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan. Dan penghuni surga itu berkata alhamdulillahilladzi, yang telah adzhaba 'annal hazan. Di surga itu sudah tidak ada lagi sedih. Semuanya adalah kegembiraan. Coba didata di dunia apa yang sedih, di sana nggak ada lagi. Sedih Pak Ustaz, mau berangkat motor itu banyak kempes, sedih. Di sana mah nggak akan kempes tuh bahan motor ya, karena nggak ada motor di sana. Nggak ada motor, gitu ya. Apalagi sedih kita di sana. Sedih Pak Ustaz, sama kalau masak itu pasti geheng terus. Pasti itu kalau masak itu gosong terus. Di sana nggak akan takut karena nggak perlu masak. Tidak ada kesedihan sama sekali pokoknya di sana. Maka hilangnya kesedihan itu adalah sifat penghuni surga. Maka orang yang sudah hayatan thayyibah,
sudah qanaah hidupnya, diberikan kekuasaan oleh Allah dalam hidupnya, maka tidak ada kesedihan dalam hidupnya. Maka tiga itu merupakan samroh ataupun buah daripada sesungguhnya iwan thariqah itu harus sampai ke sana. Masalah pasti ada, yang penting kita mendapatkan solusi dari masalah. Kesulitan pasti ada, tetapi yang kita harapkan adalah kemudahan setelah kesulitan. Dan orang thariqah itu tidak terbebani dengan hidup, karena hidup itu diatur oleh Allah. Ikhwan itu sudah tidak lagi terbebani dengan rezeki, rezeki sudah ada yang atur, itu Allah. Ini manaqib malam ini. Di sini sebenarnya beberapa minggu yang lalu ada musibah yang luar biasa di majlis ini. Apa Ustaz? Ada kabar bahwasannya madu di stop. Sudah nggak ada madu lagi. Kalau ada madu bagaimana ini nanti manaqib? Kepikir. Tapi alhamdulillah baru kemarin dari Bang Sahat itu ada kabar kalau madu itu bisa diorder lagi. Sebelumnya ditutup total, tidak ada lagi order madu. Alhamdulillah. Masalah pasti ada. Yang penting ada solusi dari Mas. Maka akhir daripada bahasan kita adalah semoga kita bisa mengamalkan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita bersyukur amalan kita itu dipantau oleh guru, dan kita kan beramal itu dengan niat hikmah, dan semoga kita diberikan Allah kekuatan untuk mengamalkan dan diberikan samroh atau buah daripada amal kita, dan istiqomah dalam mengamalkan, dan yang penting adalah kita diaku murid oleh pengasaran. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Bulan depan insyaallah Sapian yang isi gantian. Sapian saya lagi nanti. Dan sudah dengan istri sudah ngobrol, kalau bisa pokoknya setahun bisa 2 kali ada wakil takfir gitu. Ya. Ada wakil takfirnya, biar nanti mungkin ada tetangga, saudara ingin ditakfir bibir, itu bisa ditakfir di majlis ini. Doakan semoga semua istiqomah. Amin ya Allah. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.